Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada hari ini saya akan membahas tuntas uji kompetensi dari halaman 40 sampai dengan halaman 42. Bab 1 Matematika kelas 8. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, tulislah dalam bentuk pangkat yang paling sederhana. Yang A, 20 per 625. Teman-teman, kita uraikan dulu bilangan 20 menjadi 4 dikali 5. Sedangkan 625 kita uraikan menjadi 125 dikali 5. Angka 5 di atas dan di bawah bisa kita coret, masing-masing sisa 1. 4 per 125 ini teman-teman, kita ubah ke bentuk pangkat. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 125 sama dengan 5 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Yang B, 75 per 243. 75 kita uraikan menjadi 25 dikali 3. Sedangkan 243 kita uraikan menjadi 81 dikali 3. Angka 3 di atas dan di bawah bisa kita coret teman-teman, masing-masing sisa 1. 25 per 81, sekarang kita ubah ke bentuk pangkat teman-teman. 25 sama dengan 5 pangkat 2, sedangkan 81 sama dengan 3 pangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah 5 pangkat 2 per 3 pangkat 4. Yang C, 128 per 729. 128 sama dengan 2 pangkat 7. Sedangkan 729 sama dengan 3 pangkat 6. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 7 per 3 pangkat 6. Yang D, 3125 per 1296. 3125 sama dengan 5 pangkat 5. Sedangkan 1296 sama dengan 6 pangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah 5 pangkat 5 per 6 pangkat 4. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sederhanakan perpangkatan berikut. Yang A, 0,5 pangkat 9 dikali 0,5 pangkat negatif 2 per 0,5 pangkat negatif 5. Teman-teman, karena semua memiliki basis yang sama, yaitu 0,5, maka kita jumlahkan dulu pangkat yang di atas. 9 ditambah negatif 2, hasilnya 7. 0,5 pangkat 7 dibagi 0,5 pangkat 5, pangkatnya kita kurangkan teman-teman. 7 kita kurangi 5 itu 2. Jadi hasil akhirnya adalah 0,5 pangkat 2. Yang B, dalam kurung negatif 6 pangkat 9 dikali dalam kurung negatif 6 pangkat 4 per dalam kurung negatif 6 pangkat negatif 5. Teman-teman, karena semuanya memiliki basis yang sama, sama-sama negatif 6, maka kita jumlahkan dulu pangkat yang di atas. Negatif 6 pangkat 9 dikali negatif 6 pangkat 4. Kita tambahkan pangkatnya teman-teman. 9 ditambah 4 itu adalah 13. Kemudian kita kurangkan dengan pangkat bawah. 13 dikurang negatif 5 itu adalah 18. Jadi hasil akhirnya adalah dalam kurung negatif 6 pangkat 18. Yang C, 27 pangkat 6 per 81 pangkat 3 ditambah 64 pangkat 4 per 4 pangkat 3. Teman-teman, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat yang memiliki basis yang sama. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Karena 27 ada pangkat 6, kita pangkatkan 6 lagi. 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Jangan lupa teman-teman, kita pangkatkan 3 lagi. 64 kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Kemudian kita pangkatkan 4. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan 3. Sekarang kita kalikan pangkatnya teman-teman. 3 dikali 6 hasilnya 18. 4 dikali 3 hasilnya 12. 6 dikali 4 hasilnya 24. Dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Sekarang 3 pangkat 18 per 3 pangkat 12, pangkatnya kita kurangkan. 18 dikurang 12 hasilnya 6. 2 pangkat 24
per 2 pangkat 6, pangkatnya juga kita kurangkan. 24 dikurangi 6 itu adalah 18. Jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 18. Yang D, 243 pangkat 2 ditambah 27 pangkat 3 per 3 pangkat 6. 243 ini teman-teman kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Kemudian kita pangkatkan 2 lagi. Udah tuh 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kita pangkatkan 3 lagi. 5 dikali 2 itu 10 teman-teman. Menjadi 3 pangkat 10. 3 dikali 3 itu 9. Menjadi 3 pangkat 9. Jadi bentuknya menjadi 3 pangkat 10 ditambah 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. Teman-teman, sekarang kita pisahkan menjadi 3 pangkat 10 per 3 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. 3 pangkat 10 per 3 pangkat 6, pangkatnya kita kurangkan. 10 dikurang 6 itu 4. 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6, pangkatnya kita kurangkan. 9 dikurang 6 itu 3. Teman-teman, hasil sederhananya adalah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut nomor 3. Tentukan hasil pemangkatan berikut ini. Yang A, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Teman-teman, 6 pangkat 2 ini kita ubah menjadi dalam kurung 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Kenapa kita ubah teman-teman? Supaya nanti lebih mudah kita sederhanakan karena memiliki basis yang sama. Sekarang kita uraikan teman-teman. Dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita coret teman-teman. 3 pangkat 2 di atas dengan 3 pangkat 2 di bawah. Masing-masing sisa 1. Jadi sekarang bentuknya menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2, pangkatnya kita kurangkan. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 1 teman-teman. Atau bisa kita tulis 2 aja. Yang B, 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 per 3 dikali 5 pangkat 2. Teman-teman, kita kurangi dulu pangkat yang memiliki basis sama. 5 pangkat 3 kita kurangi dengan 5 pangkat 2. Pangkatnya kita kurangkan. 3 dikurangi 2 hasilnya 1 menjadi 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 ini sama dengan 5 teman-teman. Jadi kita tulis 5 saja. 3 pangkat 3 kita kurangi dengan 3 teman-teman. 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Jadi pangkatnya kita kurangkan. 3 dikurangi 1 hasilnya 2 menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini adalah 9 teman-teman. 5 dikali 9 itu 45. Yang C, 32 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Teman-teman, 32 ini kita ubah dulu menjadi dalam kurung 4 dikali 8 dipangkatkan 2. Sekarang teman-teman, kita buka kurungnya. 4 ini menjadi 4 pangkat 2. 8 ini menjadi 8 pangkat 2. Nah teman-teman, sekarang kita pisahkan menjadi 2 pecahan. Pecahan pertama menjadi 4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Ditambah dengan pecahan kedua 8 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Teman-teman, 8 pangkat 2 yang di atas kita coret dengan 8 pangkat 2 yang di bawah. Itu masing-masing sisa 1. Yang pecahan kedua juga sama. 8 pangkat 2 di atas kita coret dengan 8 pangkat 2 di bawah. Itu masing-masing sisa 1. Jadi sekarang teman-teman, pada pecahan pertama tinggal 4 pangkat 2 dikali 1 per 1. 4 pangkat 2 itu 16. Teman-teman, 16 dikali 1 hasilnya tetap 16. 16 dibagi 1 tetap 16. Sedangkan pada pecahan kedua, 1 dibagi 1 hasilnya 1. Jadi teman-teman, 16 ditambah 1 hasilnya 17. Jadi hasil akhirnya adalah 17. Yang D, 4 dikali 15 pangkat 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Teman-teman, 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 15 pangkat 2 kita ubah menjadi dalam kurung 3 dikali 5 dipangkatkan 2. 10 pangkat 2 kita ubah juga menjadi dalam kurung 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Dan 10 pangkat 2 yang di bawah ini kita ubah juga menjadi dalam kurung 2 dikali 5 dipangkatkan 2.
Sekarang teman-teman kita buka semua kurungnya. 3 menjadi 3 pangkat 2, 5 menjadi 5 pangkat 2. Kemudian 2 menjadi 2 pangkat 2 dan 5 menjadi 5 pangkat 2. Yang di bawah juga sama teman-teman, 2 menjadi 2 pangkat 2 dan 5 menjadi 5 pangkat 2. Sekarang teman-teman, 2 pangkat 2 yang di atas kita coret dengan 2 pangkat 2 yang di bawah. Itu masing-masing sisa 1. 5 pangkat 2 yang di atas kita coret juga dengan 5 pangkat 2 yang di bawah. Itu masing-masing sisa 1 juga. Pada pecahan kedua juga sama teman-teman. 2 pangkat 2 yang di atas kita coret dengan 2 pangkat 2 yang di bawah. Itu masing-masing sisa 1. Kemudian 5 pangkat 2 yang di atas kita coret dengan 5 pangkat 2 yang di bawah. Itu juga sisa 1. Jadi teman-teman, pada pecahan pertama tinggal 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 teman-teman. Pada pecahan kedua tinggal 3. Jadi 9 ditambah 3 hasilnya 12. Jadi hasil akhirnya adalah 12 teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Sederhanakan bentuk berpangkat berikut ke dalam bentuk baku. Yang A, 8 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 10 pangkat negatif 6. Teman-teman, 8 pangkat 3 ini kita ubah dulu menjadi dalam kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Sekarang pangkatnya kita kalikan teman-teman. 3 dikali 3 itu 9 menjadi 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 5, pangkatnya kita jumlahkan. 9 ditambah 5 itu 14. Menjadi 2 pangkat 14. 2 pangkat 14 itu sama dengan 16.384 teman-teman. 16.384 ini belum bentuk baku teman-teman. Jadi kita ubah ke bentuk baku dulu teman-teman. Sehingga menjadi 1,6384 dikali 10 pangkat 4. Kenapa dikali 10 pangkat 4 teman-teman? Karena tanda koma kita geser 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Karena koma digeser 4 langkah ke kiri, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 4. Sekarang pangkatnya kita jumlahkan. 4 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1,6384 dikali 10 pangkat negatif 2. Yang B, dalam kurung 0,6 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 3 dikurangi dalam kurung 0,5 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 8. Teman-teman, 0,6 pangkat 3 itu adalah 0,216. Sedangkan 0,5 pangkat 2 itu adalah 0,25. Nah, teman-teman perhatikan. 0,216 dikali 10 pangkat negatif 3. Sedangkan 0,25 dikali 10 pangkat negatif 8. Karena ini pengurangan dan pangkatnya berbeda, kita tidak bisa langsung mengurangkannya teman-teman. Jadi kita kalikan saja 0,216 dikali 10 pangkat negatif 3 menjadi 0,000216. Sedangkan 0,25 dikali 10 pangkat negatif 8 menjadi 0,00000025. Sekarang kita kurangkan teman-teman. Itu hasilnya adalah 0,0002159975. Nah teman-teman, bentuk ini belum bentuk baku. Jadi kita ubah ke bentuk baku. 0,0021599975 menjadi 2,159975 dikali 10 pangkat negatif 4. Kenapa menjadi 10 pangkat negatif 4? Karena tanda koma kita geser 4 langkah ke kanan agar berada di belakang angka 2. 1, 2, 3, 4. Karena koma digeser 4 langkah ke kanan, maka pangkatnya menjadi negatif 4. Jadi hasil akhirnya adalah 2,159975 dikali 10 pangkat negatif 4. Yang C, dalam kurung 2,16 dikali 10 pangkat 7 dibagi dalam kurung 0,6 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 10. 0,6 pangkat 2 itu adalah 0,36. 2,16 kita bagi dengan 0,36 teman-teman.
Kemudian 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat negatif 10. 2,16 dibagi 0,36. Kita buat lebih mudah teman-teman, kita hilangkan komanya dengan mengalihkan keduanya dengan 100. 2,16 dikali 100 menjadi 216. Sedangkan 0,36 dikali 100 menjadi 36. 216 dibagi 36 itu adalah 6. Sekarang bagian pangkatnya teman-teman. 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat negatif 10. Pangkatnya kita kurangkan. 7 dikurangi negatif 10 itu adalah 17. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat 17 teman-teman. Yang D 2,43 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 0,3 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 1 juta. 0,3 pangkat 2 itu adalah 0,09 teman-teman. 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6. 2,43 dikali 0,09 itu adalah 0,2187. 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat 6, pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 6 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 11. Negatif 11 ditambah 6 itu adalah negatif 5. Teman-teman, bentuk 0,2187 dikali 10 pangkat negatif 5 ini belum bentuk baku. Kita ubah menjadi 2,187 dikali 10 pangkat negatif 1. Karena koma satu langkah ke kanan, makanya kita kalikan dengan pangkat negatif 1. Sekarang pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya adalah 2,187 dikali 10 pangkat negatif 6. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Jika A sama dengan 32 dan B 243, tentukan hasil operasi dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Yang A, 2A dikali 3B. Kita masukkan angkanya teman-teman. A itu 32 dan B itu 243. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Dan 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Teman-teman, pada kurung yang pertama, 2 dikali 2 pangkat 5. 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. Kita jumlahkan pangkatnya teman-teman. 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. Menjadi 2 pangkat 6. Sekarang pada kurung kedua teman-teman. 3 dikali 3 pangkat 5. 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Kita jumlahkan pangkatnya. 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. Menjadi 3 pangkat 6. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 teman-teman. Yang B, dalam kurung 2A pangkat 2 ditambah dalam kurung 3B pangkat negatif 3. Kita masukkan angkanya teman-teman. Dalam kurung 2 dikali 3 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 dikali 243 pangkat negatif 3. Teman-teman, 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Teman-teman, dalam kurung 2 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 6. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Pangkatnya kita jumlahkan. 1 tambah 5 itu 6. Kemudian dalam kurung 3 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 6. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah 5 hasilnya 6. Sekarang pangkatnya kita kalikan teman-teman. 6 dikali 2 hasilnya 12. 6 dikali negatif 3 hasilnya negatif 18. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 12 ditambah 3 pangkat negatif 18. Yang C, A pangkat 3 dikali 3B pangkat 2 per dalam kurung AB pangkat 2. Teman-teman, dalam kurung AB pangkat 2 ini menjadi A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Sekarang teman-teman, B pangkat 2 yang di atas dengan B pangkat 2 yang di bawah bisa kita coret. Masing-masing sisa 1.
A pangkat 3 per A pangkat 2 pangkatnya kita kurangi. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Menjadi A pangkat 1 atau bisa kita tulis A saja teman-teman. Sekarang bentuknya tinggal A dikali 3. A itu 32 teman-teman. 32 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Yang D, 2 akar A ditambah 3 akar B. Kita masukkan angkanya teman-teman. Menjadi 2 akar 32 ditambah 3 akar 243. Akar 32 kita ubah menjadi di dalam akar 16 dikali 2. Akar 243 kita ubah menjadi di dalam akar 81 dikali 3. Akar 16 itu 4 teman-teman, kita kalikan dengan 2 hasilnya 8. Akar 81 itu 9 teman-teman, kita kalikan dengan 3 hasilnya 27. Jadi hasil akhirnya adalah 8 akar 2 ditambah 27 akar 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Rasionalkan bentuk akar berikut ini. Yang A, 5 per akar 8. Teman-teman, karena penyebutnya ada akar 8, kita kalikan dengan akar 8 per akar 8. 5 dikali akar 8 itu 5 akar 8. Akar 8 dikali akar 8 itu adalah 8. Akar 8 ini kita ubah menjadi di dalam akar 4 dikali 2. Akar 4 itu 2 teman-teman, kita kalikan dengan 5 itu 10. 10 dengan 8 ini kita sederhanakan teman-teman, sama-sama kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 itu 5 dan 8 dibagi 2 itu 4. Hasilnya adalah 5 akar 2 per 4. 5 akar 2 per 4 dapat juga kita tulis 5 per 4 akar 2. Yang B, 3 akar 6 per 5 akar 18. Teman-teman, karena di penyebut ada akar 18, kita kalikan dengan akar 18 per akar 18. 3 akar 6 kita kalikan dengan akar 18. Akar 6 dikali akar 18 itu adalah akar 108. Sehingga menjadi 3 akar 108. 5 akar 18 dikali akar 18. Akar 18 dikali akar 18 itu adalah 18 teman-teman, menjadi 5 dikali 18. Teman-teman, akar 108 ini kita ubah menjadi di dalam akar 36 dikali 3. Akar 36 itu 6 teman-teman, kita kalikan dengan 3 itu 18. 5 dikali 18 itu 90 teman-teman. 18 dan 90 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 18. 18 dibagi 18 itu 1. 90 dibagi 18 itu 5. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 5 akar 3. Yang C, akar 8 per 5 ditambah 2 akar 2. Karena di penyebut ada bentuk 5 tambah 2 akar 2 teman-teman, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 5 dikurang 2 akar 2. Sekarang kita gabungkan teman-teman. Akar 8 kita kalikan dalam kurung 5 kurang 2 akar 2 per dalam kurung 5 ditambah 2 akar 2 dikali dalam kurung 5 kurang 2 akar 2. Akar 8 kita kalikan dengan 5 itu 5 akar 8. Akar 8 kita kalikan dengan negatif 2 akar 2. Akar 8 dikali akar 2 itu adalah akar 16. Jadi menjadi negatif 2 akar 16. Sekarang yang di bawahnya teman-teman, 5 dikali 5 itu 25. 2 akar 2 dikali negatif 2 akar 2. 2 dikali negatif 2 itu negatif 4. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Jadi 25 dikurang 8. Teman-teman, untuk perkalian sekawan kita cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Tidak perlu kita kali pelangi teman-teman. Kalau kita kali pelangi, 5 dikali 5 itu 25. 5 dikali negatif 2 akar 2 itu negatif 10 akar 2. 2 akar 2 dikali 5 itu 10 akar 2. 2 akar 2 dikali negatif 2 akar 2. 2 dikali negatif 2 itu negatif 4. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Nah teman-teman, coba lihat yang di tengah ini. Negatif 10 akar 2 ditambah 10 akar 2
habis teman-teman. Jadi sisanya tetap 25 dikurang 8. Jadi teman-teman, untuk perkalian sekawan kita cukup kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang saja. Sekarang teman-teman, akar 8 kita ubah menjadi di dalam akar 4 dikali 2. Akar 4 itu 2 teman-teman, kita kalikan dengan 5 itu sama dengan 10. Akar 16 itu 4 teman-teman. Negatif 2 dikali 4 itu negatif 8. Jadi hasil akhirnya adalah 10 akar 2 dikurang 8 per 17 teman-teman. Yang D, akar 8 per akar 18 tambah akar 5. Karena di penyebut ada akar 18 tambah akar 5 teman-teman, kita kalikan dengan sekawannya. Akar 18 dikurangi akar 5 per akar 18 dikurangi akar 5. Kita kalikan teman-teman, akar 8 dikali akar 18 itu akar 144. Akar 8 dikali negatif akar 5 itu negatif akar 40. Akar 18 dikali akar 18 itu adalah 18. Akar 5 dikali negatif akar 5 itu adalah negatif 5. Akar 144 itu 12 teman-teman. Akar 40 ini kita ubah menjadi di dalam akar 4 dikali 10. 18 dikurangi 5 itu 13. Akar 4 ini 2 teman-teman, jadi hasil akhirnya adalah 12 dikurang 2 akar 10 per 13. Yang E, akar 2 ditambah 2 akar 3 per 3 akar 5 dikurang akar 6. Teman-teman, kita kalikan dengan sekawannya. 3 akar 5 ditambah akar 6 per 3 akar 5 ditambah akar 6. Akar 2 dikali 3 akar 5 itu adalah 3 akar 10. Akar 2 dikali akar 6 itu akar 12. 2 akar 3 dikali 3 akar 5. 2 dikali 3 itu 6. Akar 3 dikali akar 5 itu akar 15. Menjadi 6 akar 15. 2 akar 3 dikali akar 6 itu menjadi 2 akar 18. 3 akar 5 dikali 3 akar 5. 3 dikali 3 itu 9. Akar 5 dikali akar 5 itu 5. Negatif akar 6 dikali akar 6 itu adalah negatif 6. Teman-teman, akar 12 ini kita ubah menjadi di dalam akar 4 dikali 3. Akar 18 ini kita ubah menjadi di dalam akar 9 dikali 2. 9 dikali 5 ini 45 teman-teman. Kita kurangi dengan 6 itu 39. Akar 4 itu 2 teman-teman, dan akar 9 itu 3. 2 dikali 3 itu 6. Jadi hasil akhirnya adalah 3 akar 10 ditambah 2 akar 3 ditambah 6 akar 15 ditambah 6 akar 2 per 39. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut nomor 7. Nabila membeli paket internet dengan kapasitas 6 GB berlaku selama 30 hari. Yang A, berapakah KB kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Nabila agar cukup selama sebulan? Teman-teman, kapasitas pakai internetnya 6 GB. Kita ubah menjadi kilobyte. 1 GB itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 kilobyte. Jadi 6 GB itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat 6 kilobyte. Total waktunya adalah 30 hari. 30 ini kita ubah menjadi 3 dikali 10 teman-teman. Untuk mencari kapasitas rata-rata setiap hari, kita bagikan kapasitas pakai internet dengan total waktu. 6 dikali 10 pangkat 6 kita bagi dengan 3 dikali 10. 6 dibagi 3 itu 2. 10 pangkat 6 kita bagi dengan 10. 10 ini sama dengan 10 pangkat 1. Pangkatnya kita kurangi. 6 dikurangi 1 itu adalah 5. Jadi kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Nabila agar cukup selama sebulan itu adalah 2 dikali 10 pangkat 5 kilobyte. Yang B, jika pada bulan berikutnya Nabila membeli lagi 12 GB, berapa kilobyte rata-rata kapasitas yang digunakan Nabila setiap hari agar cukup selama 2 bulan? Teman-teman, pada bulan berikutnya Nabila membeli lagi pakai internet sebesar 12 GB.
Berarti total kapasitas paket internet yang dimiliki Nabila adalah paket bulan pertama 6 GB ditambah paket bulan kedua yaitu 12 GB. Jadi totalnya adalah 18 GB. 18 GB ini kita ubah menjadi 18 dikali 10 pangkat 6 KB. Total waktunya adalah 2 bulan. 2 bulan itu sama dengan 60 hari. 60 hari kita ubah menjadi 6 dikali 10. Untuk mencari kapasitas rata-rata setiap hari teman-teman, kita bagi total kapasitas paket internet dengan total waktu. 18 kali 10 pangkat 6 kita bagi dengan 6 dikali 10. 18 dibagi 6 itu 3. 10 pangkat 6 dibagi 10, pangkatnya kita kurangkan teman-teman. 6 dikurangi 1 itu 5. Jadi kapasitas rata-rata yang digunakan Nabila setiap hari agar cukup selama 2 bulan adalah 3 dikali 10 pangkat 5 KB. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Setiap orang yang akan donor darah berisi 0,5 liter darah. Yang A, setiap 1 ml darah terdapat 2,5 dikali 10 pangkat 4 sel darah putih. Berapa banyak sel darah putih jika ada 10 orang yang donor darah? Teman-teman, setiap orang yang akan mendonor darah menyumbangkan 0,5 liter darah. Karena yang ditanyakan adalah banyak sel darah putih setiap 1 ml darah, maka kita ubah dulu 0,5 liter menjadi mililiter. Teman-teman, 0,5 liter kita kalikan dengan 1000, karena 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi hasilnya adalah 500 mililiter. 500 mililiter ini kita ubah ke bentuk baku. 500 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 2 mililiter. Teman-teman, setiap 1 ml darah terdapat 2,5 dikali 10 pangkat 4 sel darah putih. Jumlah orang yang donor darah ada 10 orang. Untuk mencari banyak sel darah putih, kita kalikan volume darah dikalikan banyak sel darah putih setiap 1 ml lalu dikalikan jumlah orang. 5 dikali 2,5 itu adalah 12,5. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 dikali 10, pangkatnya kita jumlahkan. 2 ditambah 4 itu 6 teman-teman, ditambah 1 menjadi 7. Jadi bentuk kita menjadi 12,5 dikali 10 pangkat 7. Teman-teman, 12,5 dikali 10 pangkat 7 ini belum baku teman-teman, kita ubah menjadi 1,25 dikali 10 pangkat 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1,25 dikali 10 pangkat 8 sel darah putih. Yang B, setiap 1 ml darah terdapat 7,5 dikali 10 pangkat 8 sel darah merah. Berapa banyak sel darah merah dalam 6 hari apabila setiap hari ada 5 orang yang donor darah? Teman-teman, volume darahnya adalah 0,5 liter. Kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat 2 ml. Jumlah sel darah merah per 1 ml adalah 7,5 dikali 10 pangkat 8. Jumlah harinya ada 6 hari. Dan jumlah orang yang donor darah ada 5 orang. Jadi untuk mencari banyak sel darah merah, kita kalikan volume darah dengan jumlah sel darah merah per 1 ml, kemudian dikalikan dengan jumlah hari, dan dikalikan dengan jumlah orang. 5 dikali 7,5 itu 37,5. 37,5 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 225. 225 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 1125. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 8, pangkatnya kita jumlahkan teman-teman. 2 ditambah 8 itu 10. Jadi teman-teman, 1125 kita ubah menjadi 1,125 dikali 10 pangkat 3. Karena koma bergeser 3 langkah ke kiri, maka kita tambahkan pangkat 3 teman-teman.
Pangkatnya kita tambahkan teman-teman. 3 ditambah 10 itu 13. Jadi banyak saudara merah dalam 6 hari itu adalah 1,125 dikali 10 pangkat 13. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Ada berapa detik selama 100 tahun jika 1 tahun sama dengan 365 hari? Tulislah jawaban kalian dalam bentuk baku. Teman-teman, kita cari dulu 1 hari itu ada berapa detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi kita kalikan 24 dengan 3600 detik. Itu adalah 86.400 detik. Jadi teman-teman, dalam 1 hari terdapat 86.400 detik. 86.400 ini kita ubah ke bentuk baku menjadi 8,64 dikali 10 pangkat 4 teman-teman. Karena koma bergeser 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita cari jumlah detik selama 100 tahun teman-teman. Jadi kita kalikan 365 dengan 100. Kemudian kita kalikan dengan jumlah detik dalam 1 hari. 100 ini teman-teman kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 10 pangkat 2. 365 kita kali dengan 8,64 itu adalah 3153,6. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4, pangkatnya kita jumlahkan 2 ditambah 4 menjadi 6. 3153,6 dikali 10 pangkat 6 ini belum bentuk baku teman-teman. Kita ubah 3153,6 menjadi 3,1536. Koma bergeser 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Karena koma bergeser 3 langkah, maka pangkatnya bertambah 3. Sekarang pangkatnya kita tambahkan teman-teman. 6 ditambah 3 menjadi 9. Jadi hasilnya adalah 3,1536 dikali 10 pangkat 9 detik. Jadi teman-teman, dalam 100 tahun terdapat 3,1536 dikali 10 pangkat 9 detik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Pak Amin memiliki kolam renang dengan ukuran panjang 12 akar 12 meter dan lebar 6 akar 27 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Jika kolam terisi 85% air, tentukan berapa liter volume air yang ada. Teman-teman, panjang kolam adalah 12 akar 12 meter. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Akar 12 kita ubah menjadi di dalam akar 4 dikali 3. Akar 4 adalah 2. Jadi 12 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 24. Jadi panjang kolam dapat kita sederhanakan menjadi 24 akar 3 meter. Udah itu lebarnya adalah 6 akar 27 meter. Kita sederhanakan juga teman-teman. Akar 27 kita ubah menjadi di dalam akar 9 dikali 3. Akar 9 adalah 3. Kemudian 6 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 18. Jadi lebar kolam adalah 18 akar 3 meter. Tingginya adalah 2 meter teman-teman. Volume air yang ada adalah 85% dari volume kolam. Jadi untuk mencari volume air yang ada teman-teman, kita kalikan 85% dengan panjang dikali lebar dan dikali tinggi. 85% sama dengan 85 per 100 teman-teman. 85 dibagi 100 itu adalah 0,85. Jadi kita kalikan 0,85 dengan 24 akar 3 dikali 18 akar 3 dan dikali 2. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3 teman-teman. 0,85 dikali 24 dikali 18 dikali 2 dikali 3 itu adalah 2203,2. Jadi volume air yang ada adalah 2203,2 meter kubik teman-teman. Teman-teman, karena yang ditanyakan adalah liter, jadi kita ubah 2203,2 meter kubik ini ke liter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter atau 10 pangkat 3 liter. Jadi 2203,2 meter kubik ini kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Nah teman-teman, hasil ini belum dalam bentuk baku. Jadi kita ubah 2203,2 menjadi bentuk baku. Koma kita geser 3 langkah ke kiri, yaitu 1, 2, 3 sehingga menjadi
2,2032 dikali 10 pangkat 3. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan teman-teman. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3, maka pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 3 adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 2,2032 dikali 10 pangkat 6 liter. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita pada uji kompetensi bab 1 bilangan berpangkat halaman 40 sampai halaman 42. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi bilangan berpangkat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.